Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Burhanan Ibrahim. Eh, di sini saya demi memenuhi tugas robotika kelautan bawah air, saya akan membuat tutorial di mana pada minggu pertemuan 3 tentang terkait ROS. Nah, oke, sebelumnya di sini saya menggunakan ROS menggunakan Ubuntu versi 2.22, di mana itu merupakan eh, capable terhadap ROS 2. Dan di sini saya tidak menggunakan OS tersendiri disebabkan karena sebelumnya saya mengalami OS korup di mana saya pada akhirnya menggunakan Oracle VirtualBox untuk video tutorial bagaimana cara penginstalan Ubuntu serta ROS-nya. Nanti saya akan taruh di bawah link. Oke, untuk pertama mungkin saya akan membuat tutorial, bukan tutorial, lebih tepatnya saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar terminologi terkait ROS 2, di mana ROS 2 sendiri terdapat 8 istilah dasar eh, yang mendasari terhadap ROS 2, di mana ada node, topic, message, publisher dan subscriber, service, action, workspace, serta package. Oke, untuk yang pertama, node. Node adalah unit dasar dalam ROS 2 yang menjalankan tugas tertentu, seperti mengirim atau menerima data. Contohnya, sebuah node dapat bertindak sebagai pengontrol, motor, atau sensor. Lalu yang kedua ada topik. Topik adalah saluran komunikasi antara node. Data dikirim melalui topik dalam bentuk contoh komen untuk kecepatan robot. Di sini comment file ini adalah komen untuk mendapatkan kecepatan robot, comment velocity. Yang ketiga adalah message. Message adalah format data yang digunakan untuk berkomunikasi antar node. ROS 2 menyediakan berbagai tipe message standar seperti STD MSG, string, atau geometry MSG twist. Yang keempat, publisher dan subscriber. Publisher merupakan node yang mengirim data ke sebuah topik, nanti akan kita praktekkan sesaat ini, dan juga subscriber, node yang menerima data dari sebuah topik. Yang kelima, service. Service adalah mekanisme komunikasi satu ke satu antara dua node. Salah satu node bertindak sebagai server, dan yang lainnya bertindak sebagai klien. Yang keenam ada action. Action adalah mekanisme komunikasi asinkron untuk tugas-tugas jangka panjang seperti navigasi atau pemetaan dalam contoh kasus ini. Yang ketujuh, workspace. Workspace adalah dikategorikan utama untuk pengamanan ROS 2, biasanya berisi folder src atau source code dan folder install untuk file hasil build. Nanti akan kita praktekkan juga. Yang terakhir ada package. Package adalah unit modular dalam ROS 2 yang berisi kode konfigurasi dan resource lainnya. Setiap aplikasi ROS 2 dibangun dari satu atau lebih package. Oke, di sini kita akan masuk melalui VirtualBox Ubuntu 2.22. Oke, untuk di sini sendiri saya sudah menginstal Ubuntu-nya serta ROS-nya. Jadi saya bisa dapat dilihat pada terminalnya. Adalah sudo apt update, di mana kita akan mencoba mengupdate dari versi ROS 2 ini. Wait. Oh, pantas. Saya dapat melihat bahwa sedang mengupdate. Nah, karena saya sudah mengupdate versi Ubuntu ini, jadi pada ini bahwa semua package-nya itu sudah up to date, berarti sudah sesuai versi yang sudah sesuai versi apa yang ada pada terbaru sekarang. Nah, yang kedua adalah sudo apt install ROS rolling desktop, di mana kita akan menginstal ROS 2 pada Ubuntu ini. Namun karena di sini saya udah menginstal ROS ini, jadi sepertinya tidak ada pembaruan ataupun penginstalan yang baru pada tempat ini, pada Ubuntu ini.
Oke, yang ketiga kita akan membuat workspace ROS 2 di mana berupa WinP, ROS 2. Ini karena di sini WS kita ganti AKB. AKB sendiri ada Akbar, SRC. Oke, di sini sudah terbuat sebenarnya. Mungkin kita connect dulu foldernya. ROS 2 AKB terus SRC. Sini sudah connect. Oke. Sebelum itu, eh, untuk melanjutkan pengolahan workspace, membuat workspace, kita diperlukan membuat eh, Qualcomm build, di mana Qualcomm build sendiri ini sendiri memerlukan instalisasi terpisah sebelum melakukan Qualcomm build ini. Jadi untuk di sini saya akan melanjutkan untuk Qualcomm build sendiri, di mana saya sudah menginstal Qualcomm build pada Ubuntu sini, pada Ubuntu di sini. Oke, di sini kita akan lanjutkan Qualcomm build. Nah, jadi apa gunanya Qualcomm build? Qualcomm build sendiri di sini, uh, bila dilihat pada folder src akan terinstall 3 folder di mana ada build, yang dimana isinya seperti ini, install, ada berupa setup bash, setup local setup base dan segala macam hal, dan juga log. Ada 3 folder ini. Oke. Nah, untuk mengaktifkan workspace-nya itu sendiri, kita memerlukan source, install, setup, titik bash. Oke, sepertinya di sini sudah aktif untuk workspace ini sendiri. Sepertinya ada beberapa problem di sini. Saya juga kurang tahu sebenarnya. Oke, kalau udah begini, kedua dari ROS-nya sudah aktif. Nah, di sini saya akan mencoba. Karena di sini memang saya belum mengalami apa-apa. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan sebuah publisher juga subscriber, di mana di sini merupakan berupa pengiriman data dan penerima data, dan di sini yang pada window ini akan bekerja seperti uh, penerima data, dan di sini akan menjadi pengirim data. Nah, di sini bisa dapat terlihat bahwa info berapa sekian, Talker, Publishing, Hello World, 1 sampai seterusnya. Nah, di sini pada listener dapat dilihat bahwa dia mendengar atau juga menerima data berupa Hello World, berupa 1 hingga seterusnya. Oke, bisa untuk memberhentikan semua dari uh, ini, kita dapat pencet Ctrl C di keduanya. Nah, di sini juga terlihat bahwa apabila publishernya setelah stop untuk memberikan data, maka listenernya juga akan stop menerima data dari publisher. Oke.